Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di LSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Kami berbagi informasi ini bukan diambil dari menurut cerita riwayat si ini ataupun riwayat si itu. Dan informasi ini bukanlah satu cerita dongeng yang dikarang-karang. Kami menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah pada zaman sekarang ini dari pengetahuan secara pribadi ataupun secara rahasia. Walaupun sifatnya rahasia, atas izin Allah, kami bisa menyampaikan informasi tentang kekasih pilihannya asalkan tidak melewati batasan dan tidak menceritakan sedetail mungkin. Pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa-biasa saja sama seperti kita. Hanya saja pasukannya adalah orang-orang pilihan Allah untuk mendampingi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam menjalankan tugas dan amanahnya sebagai pemimpin bumi. Manusia yang menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sangat sulit diketahui oleh orang lain karena mereka selalu berpenampilan sederhana dan biasa-biasa saja. Mereka berpenampilan seperti manusia pada umumnya yang seakan-akan mereka tidak memiliki kelebihan apapun di dalam dirinya. Penampilan pasukannya sama juga seperti penampilan Imam Mahdi, sederhana dan terlihat biasa-biasa saja. Karena penampilan seperti itulah sehingga orang-orang tidak merasa curiga terhadap mereka, dan mereka hanya dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang. Walaupun seorang indigo ataupun orang-orang yang memiliki kelebihan yang bisa menerawang dengan mata batin, belum tentu mereka bisa mengetahui sosok-sosok manusia pilihan Allah yang sudah menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi saat ini. Jikapun orang-orang bisa melihat ada suatu kelebihan di dalam diri pasukannya Imam Mahdi, belum tentu mereka tahu kalau yang mereka lihat itu adalah pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Keseharian dalam kehidupan setiap pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, mereka menjalaninya secara normal seperti manusia biasa pada umumnya. Jika ada suatu tugas yang harus dikerjakan atas perintah Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, mereka akan langsung bergegas untuk segera menyelesaikan tugas tersebut. Walau sejauh apapun tempat yang ditugaskan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, mereka tetap akan berada di tempatnya masing-masing dan mereka tidak akan pergi kemana-mana. Pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan menyelesaikan tugasnya dengan menggunakan kekuatan rohani yang hebat, sehingga sejauh apapun tempat yang ditugaskan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, mereka bisa menempuhnya dengan waktu yang singkat. Tubuh atau jasad mereka akan tetap berada pada tempatnya. Hanya saja mereka akan bergerak dan mengerjakan tugasnya dengan menggunakan kekuatan rohani ataupun kehebatan rohani mereka untuk menuju tempat yang harus mereka selesaikan. Manusia-manusia yang sudah mendapatkan rahmat dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Mereka itulah yang akan mendampingi Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bumi ini.
Jika sudah menjadi manusia pilihan Allah, pasti mereka akan diberikan kemampuan ataupun kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Kemampuan ataupun kelebihan tersebut tidak didapatkan melalui belajar membaca kitab-kitab ataupun tidak didapatkan dengan banyak membaca dan menghafal ayat Al-Quran. Kemampuan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh pasukannya Imam Mahdi tidak didapatkan karena banyak membaca dan belajar ajian apapun. Di sini kami akan menyampaikan informasi sesuai dengan pengetahuan secara rahasia, yaitu tentang bagaimana pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa memperoleh kemampuan dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Pasukannya Imam Mahdi bisa memperoleh kemampuan ataupun kelebihan tersebut karena kelembutan hati dan jiwanya, sehingga mereka mempunyai sifat dan perilaku yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya adalah sifat ikhlas. Sifat ini adalah sifat di mana seseorang terima dengan kondisi apapun yang telah Allah kehendaki terhadap dirinya. Orang-orang yang benar-benar memiliki sifat ikhlas tidak akan mengeluh seberapapun nikmat dan cobaan yang telah Allah berikan terhadap dirinya. Dan yang paling penting adalah seorang hamba yang benar-benar ikhlas ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan keikhlasan total dari hati dan jiwanya ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah sangat menyukai terhadap hamba yang benar-benar ikhlas ingin mencari dan ingin berjumpa dengan Tuhannya. Jika Allah sudah menyukai dan mencintai terhadap seorang hamba, pasti Allah akan membukakan hijab terhadap seorang hamba tersebut. Dan jika hijab sudah terbuka, maka Allah akan menampakkan dirinya dan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan kekasihnya yang sudah menjadi pemimpin bumi saat ini, yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Apabila seorang hamba sudah mengenal Allah secara zahir dan batin, maka ia akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kelebihan ataupun kekuatan di dalam dirinya yang tidak bisa dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Jika hijab sudah terbuka dan hati sudah memperoleh nur mukasafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat itulah seorang hamba tersebut mendapatkan ilmu laduni ataupun ilmu hikmah. Ilmu laduni ataupun ilmu hikmah adalah suatu kelebihan ataupun kemampuan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya. Tanpa banyak belajar dengan kitab-kitab ataupun tanpa banyak membaca dan menghafal ayat Al-Quran, seseorang yang sudah menjadi pasukannya Imam Mahdi hanya dengan membaca surat Al-Fatihah ataupun hanya menyebut nama Allah, mereka akan bisa mengalirkan energi kekuatannya dan mereka bisa mengendalikan kelebihan ataupun kemampuan dalam dirinya. Jika sudah menjadi pasukannya Imam Mahdi, maka mereka akan dibimbing langsung oleh beliau agar mereka bisa menjadi ahli zikir dan bisa mengetahui ilmu ma'rifat. Kelebihan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh pasukannya Imam Mahdi akan lemah jika tidak dilengkapi dengan energi zikir. Karena kelebihan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh pasukannya Imam Mahdi bukanlah kekuatan fisik yang hebat, melainkan kekuatan rohani yang hebat. Dengan menjadi ahli zikir,
maka kelebihan ataupun kemampuan pasukannya Imam Mahdi tersebut akan semakin meningkat. Karena hanya dengan berzikir secara terus-menerus bisa menambah asupan yang besar ke dalam rohani. Energi zikir adalah sebagai makanan untuk rohani, sedangkan makanan untuk jasmani seperti makanan biasanya yang kita makan setiap hari. Karena itulah pasukannya Imam Mahdi dibimbing untuk menjadi ahli zikir agar tetap bisa menjaga dan mengendalikan energi kekuatan dalam dirinya. Tidak semua pengikut Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa mendapatkan ilmu laduni ataupun ilmu hikmah. Karena yang bisa mendapatkan ilmu tersebut hanyalah pasukan-pasukannya yang bagus dan yang lembut rohaninya saja. Setiap kelebihan ataupun kemampuan pasukannya Imam Mahdi masing-masing mempunyai tingkatan tersendiri, tergantung seberapa bagus dan seberapa hebat rohani mereka. Yang membedakan tingkatan kemampuan pasukannya Imam Mahdi bukan karena ilmu pengetahuan dan bukan karena kepintarannya dalam segala hal, tetapi dibedakan siapa yang paling bagus dan hebat rohaninya. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.